Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Oki Dwi Rahmanto, Sarjana Agama dengan NIM 25404111372. Saat ini sebagai peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 dengan prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Insya Allah nanti saya akan mengajar kelas 7 Khalid bin Walid dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah di SMP Islam Al-Azhar Kairo, Yogyakarta. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini saya hafal afiat. Oke, Miss Rocky mau bertanya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya. Masuk semua berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, karena masuk semua, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang nantinya akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Mbak Nara, disilahkan. Khusyuan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, melanjutkan ya. Soalnya pengen bertanya pada anak-anak semuanya di sini. Pernahkah anak-anak semua mendengar nama-nama Nabi? Ya, pernah atau belum di SD? Nah, oke, sebutkan 5 nama-nama Nabi. 1. Ada. Kedua. Idris. Ketiga. Nuh. Keempat. Kelima. Oke, alhamdulillah anak-anak pernah mendengar nama-nama Nabi ya di SD ataupun mungkin di TK sudah dipelajari. Ya, nanti insya Allah Miss Rocky akan mengaitkan dengan pembelajaran Miss Rocky. Sebelum masuk ke pembelajaran, Miss Rocky ingin bertanya kepada anak-anak semuanya terkait dengan pertanyaan berikut ini. Bisa dilihat di layar anak-anak, ya. Mengapa kita butuh teladan dalam hidup? Kayaknya tahu? Oke, dimulai dari Mbak Nara. Karena manusia lebih bagus teladannya dari aksi daripada nasihat. Oke, kata Mbak Nara, karena menurut Mbak Nara itu aksi itu jauh lebih baik gitu ya dibandingkan dengan nasihat saja gitu. Selanjutnya ada yang tahu tadi Mas Kevin? Karena teladan membantu kita dalam kehidupan yang benar dan salah. Oke, karena dengan teladan nantinya kata Mas Kevin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya tadi Mas Emil. Karena teladan memberi contoh nyata tentang perilaku yang baik. Oke, teladan itu bisa memberikan contoh yang nyata. Ya, jadi ini ya, mengapa kita butuh teladan dalam hidup? Ya nanti bisa membedakan yang benar, yang menurut Mbak Nara tadi, menurutnya aksi itu jauh lebih penting dan lain sebagainya tadi yang disampaikan teman-teman. Jawabannya benar semua ya, teladan itu nanti ya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Makanya kita butuh sosok teladan dalam hidup ini, seperti itu.
Oke, selanjutnya Mr. Oki akan menyampaikan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Insya Allah materi pada pagi hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya, tujuannya biar anak-anak bisa mengetahui yang pertama iman kepada pengertian iman kepada Rasul Allah yang pertama. Yang kedua nanti anak-anak juga bisa mengetahui mengenai sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Dan yang ketiga anak-anak juga bisa mengetahui hikmah beriman kepada Rasul. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu anak-anak bisa menerapkan sifat-sifat wajib Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut. Oke, biar makin semangat ya. Pembelajaran pada pagi hari ini, Sofi akan mengajak anak-anak untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu cukup gampang. Ketika Sofi bilang tepuk satu, ya nanti tepuk satu, tepuk dua, kemudian tepuk tiga, tepuk tiga. Ketika Sofi bilang tepuk nol, berarti nggak ada tepuknya. Siap apa enggak? Siap ya. Oke, kita mulai. Tepuk satu. Oke, semangat. Tepuk satu. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk nol. Oke, sekarang sini acak siapa yang salah ya. Tepuk dua, tepuk nol. Oke, berapa pun gak apa-apa. Suruh ulang lagi. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk nol, tepuk tiga. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ya dengan materi yang tadi Sofi sampaikan di awal. Nanti kita akan memasuki kegiatan inti. Nanti diawali dari kita ya bersama-sama membaca surah Al-Ahzab ayat 21. Nanti Sofi membacakan, anak-anak mengikuti apa yang Sofi bacakan. Bisa dipahami? Sekarang dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Ada yang ingin membacakan artinya? Ya, Mas Fatih bisa dibacakan artinya. Untuk diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Terima kasih Mas Fatih. Ya, intisari dari arti yang tadi dibacakan oleh Mas Fatih yaitu terkait dengan Rasulullah itu mempunyai suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi kalian kalau ingin mencari suri teladan yang baik yaitu melihat Rasulullah, bagaimana perkataannya diikuti, bagaimana perbuatannya diikuti, bagaimana apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW kalian ikuti. Kenapa kalian harus ikuti? Karena di sini dijelaskan Rasulullah itu mempunyai suri teladan yang baik. Ya, nanti selanjutnya Mr. Oki ingin menampilkan video, ya, yang video pembelajaran Mr. Oki. Nanti anak-anak tolong diperhatikan dan juga ditulis di iPad-nya, ya, apa-apa inti dari cerita berikut ini, ya.
nanti di sini videonya akan dilihatkan atau akan ditampilkan mengenai ya kisah Rasulullah SAW dengan pengemis buta dari dahulu. Ya, nanti anak-anak tolong diperhatikan, disaksikan. Kisahnya sebagai berikut. Baik anak-anak, tadi anak-anak semua sudah menyaksikan kisah Rasulullah SAW yang dengan pengemis buta ya, yang lebih sangat panjang, alhamdulillah, tapi sangat menarik sekali ya untuk kita saksikan. Baik, Sofi ingin bertanya kepada anak-anak semua nih, siapa yang berani menceritakan kembali kisah yang tadi ditampilkan di layar? Oke, Mas Kepan, bagaimana kisahnya Mas Kepan? Jadi di kota Madinah, di tengah kota Madinah ada pengemis buta yang selalu mendustakan Nabi Muhammad. Lalu seketika Nabi Muhammad mendatangi pengemis buta tersebut dan menyuapi makanan dan memberi kain emas. Suatu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia dan pengemis buta itu menangis karena Nabi Muhammad SAW sedang meninggal dan dia akhirnya menjadi Islam. Terima kasih Mas Kepan, tepuk tangan buat Mas Kepan ya. Oke. Ya. Misalnya akan menyampaikan secara singkat saja. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu adalah dari kisah tersebut itu kalian senantiasa berbuat baik kepada siapapun, ya, tidak memandang itu agamanya Islam, tidak memandang itu agamanya Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Tapi kita senantiasa berbuat baik, setidaknya kisah Nabi Muhammad tadi itu memberi makanan, padahal tadi pengemis tersebut mendustakan ya Bu. Siapa itu? Rasulullah itu orang yang berdosa itu sudah dijelek-jelekan, tapi Nabi Muhammad senantiasa berbuat baik sehingga apa? Pengemis buta itu akhirnya masuk Islam ya. Selanjutnya besok Okti akan menyampaikan isi materi ya pada pagi hari ini mengenai apa? Mengenai beriman kepada Rasulullah ya. Oke, kita selanjutnya nanti akan ada di interaktif ya anak-anak ya. Nanti anak-anak cukup duduk di depan saja. Kemudian nanti Sofi akan pilih nama-namanya di depan sini. Kemudian nanti akan ada pertanyaan. Kalian pilih nomor berapa, kemudian dijawab apakah betul atau tidak. Seperti itu ya. Kalau betul nanti akan ada tanda simpan seperti itu ya. Oke, selanjutnya Sofi akan ajak dimulai dari sekarang. Ya. Alhamdulillah anak-anak tadi kita sudah bermain game yang alhamdulillah sangat seru sekali. Anak-anak bisa menjawab materi ya, baik itu tadi ada yang benar, yang salah tidak apa-apa ya, namanya proses belajar. Untuk selanjutnya nanti anak-anak membuat kelompok ya. Nanti kelompok ada 3 kelompok yang bisa dibuat. Yang pertama kelompok 1 itu nanti presentasi mengenai menyebutkan nama 25 Rasul. Ya, yang kelompok 2 nanti menjelaskan sifat wajib bagi Rasul, dan kelompok terakhir kelompok 3 menjelaskan sifat mustahil dan jaiz gitu ya. Untuk kelompok pertama nanti akan ada Mas Fatih, kemudian Mas Emir dan Mas Kevan nanti berpindah duduknya di sebelah sini gitu ya. Untuk kelompok 2 bukan di sini ya, nanti yang perempuan ini kelompok 2 menjelaskan mengenai sifat wajib bagi Rasul. Dan yang kelompok 3 nanti berpindah di sini. Ada namanya Mas Aska, Mas Irfan dan juga Mas Gibran, Mas siapa nih? Zaki. Nanti tetap di sini Mas Zaki ya. Sekarang boleh dikerjakan ya, boleh membuat pakai kanva dan lain sebagainya ya.
Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Harapannya anak-anak bisa mengamalkan apa yang Mr. Oki sampaikan ya. Untuk selanjutnya Mr. Oki ingin merefleksikan terlebih dahulu ya terkait dengan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Yang Mr. Oki ingin tanyakan ya, apa sifat wajib bagi Rasul yang ingin anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa sifat tersebut yang kalian pilih? Siapa angkat tangan yang berani? Oke, mulai dari Mas Engger dulu. Mas Engger apa? Tablik. Saya ingin menyampaikan info lebih baik. Oke, Mas Aska? Karena saya ingin membagi waktu mana bermain mana belajar. Oke, ini membagi waktu mana bermain dan mana belajar. Kalau ini tadi amanah ya. Dengan amanah selanjutnya, Siti. Aku ingin jadi orang yang paling jujur. Oke, ini menjadi orang yang paling jujur. Mas Engger amanah apa tablik tadi? Oh tablik ya, oh tablik. Tabliknya apa Mas Engger tadi? Menyampaikan info lebih baik. Oke, menyampaikan informasi dengan lebih baik lagi, gitu ya. Harapannya semuanya juga sama ya, bisa menerapkan sifat wajib ya yang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk selanjutnya ya, Mr. Oki akan menyampaikan kesimpulan. Intinya ada 3 hal pokok ya, yang 3 sampai 4 hal pokok yang bisa diambil dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, kalian bisa mengetahui pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, kalian bisa mengetahui nama-nama Rasul. Yang ketiga, kalian bisa memahami sifat wajib, jaiz dan mustahil. Dan yang keempat, kalian juga bisa mengetahui hikmah kalian beriman kepada Rasul tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian bisa menerapkan sifat wajib bagi Rasul. Bisa dipahami? Terus selanjutnya nanti akan ada tugas di rumah, PR di rumah, yaitu kalian membuat jurnal ya selama 1 minggu ya, apa yang sudah sifat wajib bagi Rasul, apa saja yang sudah kalian terapkan dalam 1 minggu tersebut. Selanjutnya ya, nanti kalian bisa upload kalau sudah jadi, upload di Google Classroom PR tersebut gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar mengenai iman kepada hari kiamat. Demikian dari Mr. Oki ya, untuk keseluruhannya. Kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, Mr. Oki mohon maaf. Selanjutnya karena pembelajaran sudah selesai, nanti kita akan tutup dengan bacaan doa dan mandala yang dipimpin oleh Mbak Nara. Bisa dipimpin Mbak Nara? Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Miss Oki, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi